ke magnet. Nah, jadi kalau di magnet di sini jadi ada 3 hal kalau kita bicara tentang magnet. Jadi intinya itu kalau di magnet yang pertama adalah bicara tentang induksi magnetik atau biasa juga kita sebut dengan istilah kuat medan magnet. Oke, kuat medan magnet. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz atau biasa juga disebut dengan gaya magnetik. Oke, dan yang terakhir adalah GGL atau gaya gerak listrik. Nah, dia ada di dalam bab induksi elektromagnetik. Oke. Nah, satu-satu kita lihat dulu induksi magnetik. Nah, untuk induksi magnetik di sini kalian cukup ketika kita bicara induksi magnetik, kita cukup membedakan 4 rumus saja. Oke, ada 4 rumus yang umum yang akan kita pakai kalau bicara induksi magnetik. Tergantung dari bentuk bendanya, apakah dia berupa kawat atau bendanya berupa kumparan atau lilitan kawat. Nah, dan tergantung dari bentuknya juga, apakah dia bentuknya lurus atau bentuknya melingkar. Oke, apakah dia bentuknya lurus atau bentuknya melingkar, gitu. Nah, terus untuk kawat lurus, induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Untuk kawat melingkar, B sama dengan mu0 I per 2A. Untuk kumparan lurus atau yang biasa kita sebut dengan nama solenoida, B sama dengan mu0 IN per L. Melingkar, B sama dengan mu0 IN per 2 pi R. Nah, gitu. Cara membedakannya nanti di soal itu gampang. Kalau kawat itu biasanya memang di soal akan disebut bahwa dia kawat atau gambarnya berupa garis. Nah, kalau gambarnya berupa garis berarti itu bicara tentang kawat. Nah, tapi ketika dia di soal itu menyebutkan nama, misalnya solenoida, oh berarti itu kumparan lurus. Toroida, oh berarti itu adalah kumparan melingkar, gitu. Nah, tinggal dibedakan dari situ saja kalau kita bicara induksi magnetik. Nah, kemudian yang perlu diingat, ketika kita bicara tentang induksi magnetik, pastikan kita akan mengenal istilah yang disebut dengan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan untuk menentukan arah induksi magnetnya. Nah, yang perlu kalian bedakan adalah posisi kawatnya. Nah, kalau misalnya kawat lurus, begini arusnya ke atas, atau kawat lurus yang mendatar, arusnya ke kiri. Nah, karena kalau ke kanan, arusnya ke kanan, karena kalau ke kiri itu berarti kebalikannya. Oke. Kemudian untuk yang kawat melingkar, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, untuk yang lurus dulu. Untuk lurus, kalau arusnya ke atas, gunakan kaidah tangan kanan, maka di sebelah kiri itu tandanya keluar atau menuju pengamat, sebelah kanan itu tandanya silang atau masuk. Sedangkan kalau arahnya ke kanan, berarti atas itu keluar, bawah itu masuk. Begitupun arah yang sebaliknya, kalau ke bawah maka tinggal ditukar posisinya. Ke kiri tinggal ditukar posisinya. Oke. Nah, kemudian untuk ini, untuk kawat melingkar, untuk kawat melingkar dia arahnya kalau searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti artinya dia adalah masuk. Oke, jadi masuk tandanya silang. Tandanya silang. Oke. Kemudian kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti dia tandanya adalah titik. Nah, gitu.
Jadi tinggal lihat nanti arahnya, apakah dia berupa kawat lurus atau berupa kawat melingkar. Oke, gitu. Kita lihat latihannya. Oke, di sini berupa kawat lengkung. Karena kawat lengkung berarti ini adalah kawat melingkar. Terus apa yang ditanyakan di soalnya? Besar induksi magnetik. Berarti tinggal masukkan deh ke rumus kawat melingkar. Berarti B sama dengan mu0 I per 2A. Oke, gitu. Kemudian ingat, ketika kita bicara tentang kawat melingkar, kalau dia bentuknya cuman gini, ini kan dia cuman setengah lingkaran, maka harus dikalikan setengah. Kalau satu lingkaran, kalikan 1. Kalau 3/4 lingkaran, berarti kalikan 3/4. Oke, gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan deh nilainya. Oh, kebetulan tidak butuh nilai. Langsung masukkan saja nilainya. Ini tidak dimasukkan nilai, pakai rumus saja. mu0 arusnya adalah I per 2 kali 2, 4A. Oke, atau R. Nah, di sini jaraknya adalah R, jari-jarinya. Nah, gitu. Jadi A ini adalah jarak kawat ke titik yang ditanya. Oke, A itu adalah jarak ke titik yang ditanya. Nah, jarak ke titik yang ditanya. Titik yang ditanya ini kan ini. Kebetulan dia kalau di lingkaran ini di pusat lingkarannya. Berarti jarak kawat ke pusat lingkaran itu adalah jari-jari. Oke. Kita sudah dapat angkanya ini, nilainya. Sekarang kita lihat arah kawat, arah arusnya ini di melingkar searah atau berlawanan. Nah, jadi dia masuk sini, terus putarnya gini. Oh, berarti ini adalah searah jarum jam. Karena searah jarum jam, ingat tadi, kalau searah jarum jam berarti tandanya adalah masuk. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke, gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk induksi magnetik. Masuk itu artinya arahnya masuk ke gambar. Oke, masuk itu artinya arah medan magnetnya itu dia masuk ke dalam gambar. Ini tadi arahnya masuk, kenapa? Karena arah arus di kawat melingkarnya ini searah jarum jam. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau searah jarum jam artinya masuk. Berlawanan arah jarum jam, arahnya keluar. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Skip. Nah, sekarang gaya Lorentz. Kalau bicara tentang gaya Lorentz, yang perlu dipahami adalah kalau kita bicara tentang gaya Lorentz adalah ingat pada gaya Lorentz itu bisa terjadi ketika ada benda berarus listrik atau ada benda bermuatan listrik memasuki medan magnet. Oke, medan magnet secara tegak lurus. Oke. Nah,
Ini harus dipahami ketika kita bicara tentang gaya Lorentz, harus dipahami kapan gaya Lorentz itu timbul. Nah, gaya Lorentz itu timbul ketika ada benda berarus. Jadi ada dua benda yang bisa mengalami gaya Lorentz, benda berarus dan benda bermuatan listrik. Oke. Jadi ketika ada salah satu dari kedua benda ini memasuki medan magnet secara tegak lurus, berarti pada bendanya akan berlaku atau akan bekerja gaya Lorentz. Nah, benda berarus itu contohnya adalah kawat. Oke, jadi kalau kawat memasuki medan magnet, maka dia akan mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan B kali I kali L. Sedangkan untuk benda bermuatan itu kita sebutnya adalah partikel. Contoh seperti kayak elektron, proton. Nah, itu adalah partikel. Benda bermuatan. Berapa besar gaya Lorentz yang dialami oleh benda bermuatan atau partikel? Besarnya adalah F sama dengan B kali Q kali V. Oke, gitu. Oke. Nah, kemudian sama seperti tadi, sama di induksi magnetik, di sini juga kita akan mengenal istilah kaidah tangan kanan. Nah, jadi di sini juga kita mengenal istilah kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan untuk Lorentz itu ada dua model. Model yang pertama itu menggunakan 3 jari. Jari yang pertama adalah ibu jari. Itu adalah mewakili arus kalau dia bendanya kawat. Jadi mewakili arus kalau bendanya kawat. Mewakili V kalau bendanya muatan. Kemudian jari tengah, jari telunjuk dulu. Telunjuk itu B. Kemudian jari tengah itu F. Itu model pertama. Oke. Nah, jadi untuk model pertama, kaidah tangan kanannya itu dia menggunakan 3 jari seperti gini. Oke. Jadi menggunakan 3 jari, jadi ketiga jarinya ini harus saling tegak lurus. Oke, menggunakan 3 jari seperti gini. Itu model pertama. Kemudian untuk model yang kedua, nah, untuk model yang kedua itu dia menggunakan telapak tangan. Nah, tapi masih tetap ibu jari itu mewakili ini. Kemudian jari-jari yang lain, nah jari-jari lurus itu mewakili medan dan terbukanya telapak itu mewakili arah gaya Lorentz-nya. Jadi posisinya gini. Oke, jadi kalau misalnya model kedua, dia posisinya gini. Ibu jari itu arus, arah lurusnya tangan ini itu adalah B medannya, kemudian kemana terbukanya telapak itu berarti dia adalah arah gaya Lorentz-nya. Oke, seperti gitu. Nah, kita lihat soalnya. Oke. Saya dulu. Oke, saya coba yang ini dulu untuk latihannya. Untuk contohnya. Suatu penghantar sepanjang 2 meter. Oke, penghantar atau kawat sepanjang 2 meter. Berarti panjang 2 meter. Berarus. Oke, berarus ini berarus listrik. Oke, ada kawat penghantar berarus listrik berada pada medan magnet. Oh, berarti ini sudah jelas pasti gaya Lorentz. Berarti F sama dengan B kali I kali L. Nah, gitu caranya kita lihat soalnya. Apakah soalnya ini bahas tentang gaya Lorentz atau bukan. Jadi cukup kita langsung lihat saja. Oh, dia bahas apa? Kawat. Berarus listrik.
berada di dalam medan magnet. Berarti ini bicara tentang gaya Lorentz. Oke. Nah, terus ini sekarang tinggal kita hitung deh nilainya. Berapa medan magnetnya? Medan magnetnya 5 kali 10 pangkat minus 4. Arusnya 4. Panjangnya 2. Oke. Berarti jadinya adalah 5 kali 2 10. 10 kali 4 berarti 40. Kali 10 pangkat minus 4 atau 4 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, sekarang ditanyakan juga arahnya kemana. Nah, besar gaya dan kemana arahnya. Oke. Untuk arahnya kita lihat dulu. Pertama, dikatakan bahwa arusnya itu 4 ampere ke utara. Oke, berarti arus ke utara. Utara itu berarti ke atas sini, utara. Oke, kemudian medan magnetnya itu ke atas. Nah, medan magnetnya ke atas. Ke atas maksudnya itu berarti keluar dari soal. Nah, jadi keluar dari soal maksudnya. Oke, jadi keluar dari soal. Berarti kalau keluar itu tandanya adalah titik. Oke, jadi gini, medan magnetnya titik. Sekarang gaya Lorentz-nya kemana? Oke, kan dia bilang, jadi posisi gambarnya dia ke utara dulu. Jadi ibu jari ke utara. Oke, kemudian telunjuk itu menuju pengamat. Nah, berarti karena soalnya di depan sini, berarti kalau menuju ke pengamat berarti posisinya gini, menunjuk ke arah wajah kalian. Oke, jadi arus ke atas, ibu jari telunjuk itu berarti menunjuk ke arah kalian. Nah, kemudian baru kasih keluar jari tengah. Nah, berarti jari tengah menunjuknya kemana? Oh, jari tengah itu menunjuknya ke arah kiri. Kiri, ke arah kanan. Nah, gitu. Jadi jawabannya arah gaya Lorentz-nya itu besarnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 ke kanan. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi udah dipraktekkan. Tadi udah dipraktekkan yang ini untuk menentukan ini. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham. Bagaimana yang lain? Oke.
Oke deh. Nah, oke. Jadi karena kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 10, jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua soalnya, tapi tidak apa-apa karena waktunya juga sudah pukul 10, pukul 9 maksudnya. Oke. Jadi karena kasihan juga teman-temannya, siapa tahu ada yang masih gabung juga di sini yang dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Nah, untuk tengah sekarang sudah jam 10, sedangkan yang timur sudah jam 11 sekarang. Nah, udah jam tidur untuk mereka. Oke, jadi itu mungkin, jadi begitu saja dulu untuk live perdana kita. Nah, mudah-mudahan kalau antusiasnya masih banyak lagi, nanti kakak akan jadwalkan kembali lagi untuk live yang berikutnya lagi. Oke.